Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu yang dirahmati Allah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Al-Mu'minun ayat 83 sampai 102. Di mana dari ayat-ayat ini nantinya kita akan mendapatkan sebuah pelajaran berharga tentang kaedah diri seorang muslim yang perlu berpegang teguh kepada nilai-nilai akidah yang lurus, dan juga bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdoa agar terjauh ya dari malapetaka, sekaligus doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar terjauh dari gangguan setan dan seterusnya. Nah, karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat di ayat 83-nya sampai ayat 90, di mana pada ayat ini digambarkan tentang sebuah sikap, ya, satu kondisi sikap orang-orang musyrik yang mengingkari dan sekaligus menyangkal, ya, di mana mereka tidak mau mengakui hari ba'ats, hari berbangkit, ya, dan juga pembuktian tentang adanya hari berbangkit itu yang pada hakikatnya adalah sebuah kepastian, tetapi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka tidak pernah mau menerima tentang sebuah keyakinan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Kita lihat ibu-ibu, sungguh yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu, dan hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 83 sampai 90 ini memberikan penjelasan bahwa orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu bukanlah orang-orang yang tidak mengetahui tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka mengakui siapa yang memiliki arsy, siapa yang menciptakan langit, memiliki langit dan bumi, itu semuanya mereka jawab adalah Allah. Tapi sekali lagi, sebab kesombongan mereka, sebab posisi mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang menyebabkan perilaku mereka, keyakinan itu tidak dibawa kepada masalah keimanan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, meskipun di ayat-ayat sebelumnya saya yakin ibu-ibu sudah mendapatkan materi pembahasan tafsir sebelumnya, ya, banyak orang-orang kafir itu atau orang-orang musyrik itu ditegur, dikecam, ya, sebagaimana juga kita bahas sebelum-sebelumnya. Tapi di satu sisi yang lain, di ayat yang baru saja kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, pemaparan
tentang orang-orang musyrik yang tetap saja mengingkari, dia menyangka, tidak mempercayai tentang hari berbangkit, kemudian tidak mempercayai tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia mendustakan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW karena berdasarkan taklid buta semata. Jadi mereka itu memahami bahwa segala sesuatu itu adalah kepemilikan Allah. Coba kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mereka mengatakan ketika kami telah mati serta telah menjadi tanah dan tulang belulang yang lapuk, apakah kami akan kembali dibangkitkan lagi? Itu pertanyaan mereka. Ya. Mereka menjadi hancur ya sebab atas izin Allah, bagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nazi'at ayat 10 sampai 14. Orang-orang kafir itu berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Apakah yang akan dibangkitkan, kita akan dibangkitkan juga bila telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja, maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat perkataan mereka itu ada dalam beberapa faktor atau ada dalam beberapa sisi ya, ketika mereka tidak mempercayai tentang hari kebangkitan gitu ya. Dan yang kedua, sebagaimana Allah sebutkan, sesungguhnya janji tentang hari berbangkit itu yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum musyrik ya, sebenarnya pernah dijanjikan oleh para nabi terdahulu untuk umat-umat terdahulu juga. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah sesuatu yang baru. Maka disinilah kita lihat disebabkan kebodohan orang-orang musyrik itulah ya, maka mereka tetap berpegang kepada apa yang dikatakan sebagai taklid buta, mengikuti nenek moyang mereka. Mereka mengira bahwa hari berbangkit itu ya sesuatu yang hanya terjadi di dunia. Ngapainlah kita repot-repot begitu ya, ngurusin sesuatu hal yang ada di kehidupan di akhirat yang sesungguhnya ketika orang sudah mati, sudah tinggal tulang belulang, kemudian tulang belulang ini akan dihidupkan lagi oleh Allah. Rasanya itu sesuatu yang mustahil. Itulah ungkapan-ungkapan yang mereka sampaikan. Kemudian ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala membantah ya. Membantah apa sekaligus menyanggah dari pernyataan mereka terkait dengan hari berbangkit yang mereka versikan. Ya, jadi seolah-olah versi mereka itu hari berbangkit adalah sesuatu yang nggak benar lah begitu ya. Maka di sini dikatakan dalam ayat-ayatnya, wahai Nabi, katakanlah kepada orang yang mengingkari, siapa sebetulnya pemilik penguasa bumi yang menciptakan berikut ya segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi baik itu ada hewan, tumbuhan, termasuk manusia yang ada di sana. Ya, kalau bukan Allah siapa lagi? Walaupun mereka tadi dikatakan mereka menjawab Allah. Ya. Kemudian katakan wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, jika memang begitu adanya, apakah kalian tidak memperhatikan dan merenungkan bahwa zat yang kuasa menciptakan semua itu pertama kali kuasa juga untuk mengembalikannya. Allah yang menciptakan, Allah pula yang mengembalikan. Allah yang menyempurnakan, Allah juga yang menghancurkan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah argumen-argumen yang disampaikan oleh Allah, argumen yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada apa? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mempercayai. Ya, kemudian muncul lagi dikatakan ya, yang kedua itu katakanlah ya dari ayat-ayat ini, wahai Nabi,
Siapa yang menciptakan langit berikut benda-benda langit? Kalau tadi berbicara tentang bumi, siapa saja yang ada di bumi dan siapa yang mendapatkan manfaat di bumi, begitu ya, termasuk kita sebagai manusia. Dan dipertanyakan lagi oleh Allah, siapa yang menciptakan langit? Berikut benda-benda langit yang memang menghiasi langit-langit di atas sana. Dan siapa yang menciptakan arsy yang menjadi atap bagi semua makhluk? Ya, mereka menjawab juga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ketika di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keagungan Allah Subhanahu wa taala terlalu agung untuk itu. Ketahuilah sesungguhnya arsy Allah di atas langitnya adalah seperti ini. Beliau mengucapkan ini sambil memperagakan dengan tangannya membentuk sebuah kubah. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di langit, ya, itu sesuatu yang mudah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lihat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikut segala apa yang ada di antara keduanya dan segala apa yang ada padanya jika dibandingkan dengan Al-Kursi adalah seperti bulatan kecil yang tergeletak di tengah hamparan tanah yang sangat luas. Dan sesungguhnya Al-Kursi berikut segala yang ada padanya jika dibandingkan dengan arsy adalah seperti bulatan kecil itu yang tergeletak di tengah hamparan tanah yang sangat luas. Inilah kuasa Allah. Makanya kita juga tidak mampu mengatasnamakan kalimat kursi ini dengan sebutan kursinya Allah. Tidak lain itu adalah kekuasaan Allah yang manusia tidak bisa meraba, mencerna apa yang termaktub di dalam kalimat-kalimat ini. Arsy itu memiliki kombinasi 2 sifat. Pertama, masalah agung dan yang luas, sangat besar, dan yang kedua sesuatu yang indah. Karena sesuatu yang besar, sesuatu yang luas itu belum tentu baik, belum tentu indah. Tapi al-arsy itu adalah gabungan. Ya, gabungan dari sesuatu yang luas, besar, agung, ya, dan dia juga indah, bagus, megah. Itu sesuatu yang kalau kita analogikan dengan bentuk bangunan, ya, pasti kita akan terkagum-kagum. Nah, sesungguhnya Allah bukan sesuatu yang bisa disamakan dengan makhluknya, ya. Makanya pada saat Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy, tanyakan, ya, siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Ternyata mereka tidak mampu memberikan jawaban kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka seketika itu juga mengakui tidak mendustakan dalam tanda petik. Begitulah hakikat orang-orang Arab gitu ya. Ketika mereka bisa mengatakan iya, tapi kalau mereka tidak mau ikut sekalipun dia udah tahu dengan kebenarannya, dia tetap bersikukuh, ya. Sekali lagi, jika kalian telah mengakui semua itu, apakah kalian tidak takut kepada hukuman Allah? Ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu, tapi kenapa kalian tidak mengikutinya? Jadi alam bawah dan alam atas itu kepunyaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu langit dan bumi tadi. Ya, tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Allah lah yang menguasai apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk manusia. Kemudian dari ayat ini ada sebuah pertanyaan lagi. Dialah yang maha penguasa, teragung, yang menolong dan melindungi siapa saja yang dia kehendaki. Tidak ada satupun yang bisa melindungi kecuali darinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin ya ketika seorang makhluk ya
mengakui bahwa ada yang melindunginya, ada yang menolongnya, tapi di satu sisi yang lain dia menyekutukannya. Nah, inilah sebuah peringatan buat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu senantiasa kita bacakan, senantiasa kita lantunkan. Tapi ini menjadi sebuah pengakuan dan ikrar kita, benarkah hanya sekedar di lisan atau memang betul-betul bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memaparkan bukti-bukti yang pasti, di mana bukti-bukti ini tidak bisa terbantahkan. Tidak ada yang merasa salah dengan apa yang dibuktikan oleh Allah. Ya, mereka mengingkari semata-mata dikarenakan kesombongannya. Mereka menolak kebenaran yang datangnya dari Allah semata-mata karena taklid yang mereka bawa dari nenek moyang mereka. Karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ayat-ayat ini mulai dari ayat 83 sampai 90 memberikan penjelasan bahwa orang-orang musyrik dan orang-orang yang mengingkari, menolak adanya hari akhirat, ya, tiada memiliki satu landasan dalil akal yang mereka bisa pertanggungjawabkan. Ya, walaupun mereka yakin, ya, sesungguhnya mereka mengakui terang benderangnya kebenaran yang datang dari Allah, tetapi mereka juga menghadirkan terang benderang penolakan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, apa yang ditentang dari orang-orang musyrik terkait dengan hari kebangkitan. Ya, kalau mereka tidak mau mempercayai, ya, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya mereka telah menyekutukan Allah karena mereka punya tandingan dari selain Allah. Kemudian ibu-ibu, bahwa ayat ini memberikan sebuah pesan kepada kita bolehnya mendebat orang-orang kafir, memaparkan hujah, memberikan argumentasi selama kita memiliki bukti, ya. Kita memiliki kekuatan untuk memberikan izzah, mempertahankan izzah, ya, dari setiap apa yang kita dapati ilmu dari Rasulullah SAW, dari para ulama yang mewarisi ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW. Ditutupnya ayat ini, ya, sebagaimana tadi kita ketahui, ada kata-kata fa'anna tusharun in kuntum ta'lamun afala tattaqun afala tadhakkarun, ya. Kalimat afala tadhakkarun mengandung maksud dorongan untuk melakukan perenungan. Agar sekalipun ini adalah kisah yang terjadi pada waktu lalu, tapi bisa menjadi perenungan buat kita. Ada kondisi saat ini orang-orang yang menolak sekalipun nilai kebenaran itu ada di hadapannya. Afala tattaqun mengandung apa? Pengertian yang menegaskan bahwa menghindarkan dan menyelamatkan diri dari azab Allah tidak bisa terjadi melainkan harus dengan meninggalkan perbuatan yang buruk. Larangan menyembah berhala. Afa in kuntum ta'lamun mengandung makna penghinaan dan peremehan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik. Mereka sudah tahu tetapi mereka menolaknya. Ya. In kuntum ta'lamun tadi. Dan terakhir, fa'anna tusharun mengandung gambaran yang membuktikan sikap kontradiktif. Ya, bagaimana mereka tahu nilai kebenaran itu tapi mereka menolaknya. Nah, kemudian ibu-ibu dilanjutkan di ayat 91 sampai 92. Di mana di ayat 91 dan 92 ini kita dapati unsur penafian, penolakan, ya. Penolakan terkait bahwa Allah memiliki anak dan ada sekutu bagi Allah. Ya. Disebutkan dalam ayatnya mattakhadallahu min waladin
wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilah bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd subhanallahi amma yasifun alimil ghaibi wasyahadah fata'ala amma yusyrikun. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu pasti membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan ini memberikan sebuah gambaran hanya Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Allah maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari penjelasan ini akan kita dapati bahwa sekali-kali Allah tidak mengada-ngadakan dirinya memiliki keturunan. Ya, penafian. Ya, bagaimana orang-orang musyrik mencoba mencari celah mengatasnamakan bahwa Allah memiliki keturunan, dan juga tidak sama sekali ada ilah selain Allah yang maha kuasa, yang maha memiliki pengertian uluhiyah yang sangat tinggi dibandingkan pemahaman ilah-ilah yang lain. Jadi dari sini kita dapati sesungguhnya hanya Allah lah yang semata, hanya Allah semata yang memiliki pengetahuan tentang segala hal yang gaib dan yang nyata. Karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dapati ini sebagai dalil akli, yang siapapun tidak akan bisa membantah, tidak akan bisa menyangka bahwa Allah sekali-kali tidak memiliki keturunan. Apalagi kita sering baca ya ibu-ibu, iyyaka na'budu, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara persepsi orang kafir mereka justru menyebut-nyebut bahwa Tuhan itu punya keturunan. Seandainya Tuhan punya keturunan, pasti dia punya keterbatasan. Termasuk seandainya ada ilah-ilah lain di samping Allah, niscaya mereka akan mencoba saling menguasai. Seperti hari ini kita dapati petinggi-petinggi atau orang-orang yang memiliki keinginan untuk berebut kekuasaan, begitu ya. Pasti mereka akan menunjukkan kepribadian-kepribadian mereka, keunggulan-keunggulan yang mereka bisa canangkan. Jadi sifatnya nanti akan saling menjatuhkan. Nah, itu hakikatnya qul huwallahu ahad. Memang hanya Allah lah yang satu. Tidak ada yang lain. Nah, karenanya seandainya diasumsikan ada dua pencipta atau lebih, berkaitan dengan masalah ilah ini, pasti salah satu di antara keduanya itu menginginkan lebih baik. Menginginkan kalaupun ada di antara keduanya tidak terwujud, berarti kedua-duanya juga lemah. Nah, ini yang menunjukkan bahwa pada saat seseorang bersandarkan kepada ilahiyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang memang semata-mata memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Allah Maha sempurna. Kemudian ibu-ibu kita lihat dari ayat 93 sampai ayat 98, ini memberikan sebuah gambaran bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ibu-ibu, di dalam ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Qur Rabbi imma turiyanni ma yu'adun, Rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin, wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku,
seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang yang zalim. Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, ya kepadamu Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepadamu, ya Allah, agar mereka tidak mendekatiku. Nah, inilah yang dimaksud tuntunan yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita lihat ibu-ibu, ayat ini semua terkandung di dalamnya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tadi ya sebelumnya ketika orang-orang musyrik mencoba menyangkal apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan mereka mempercayai 100% dengan apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka, begitu ya. Nah, di satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tuntunan oleh Allah agar beliau berdoa kepada Allah. Jadi bayangkan Rasulullah saja berdoa kepada Allah agar apa? Yang pertama dijauhkan, diselamatkan dari azab yang menimpa kaum musyrikin, dan itu tidak menimpa Rasulullah, tidak menimpa dirinya. Jadi Allah memerintahkan kepada nabinya agar mengucapkan beberapa doa di dalam ayat ini. Coba ibu-ibu nanti bisa lihat di ayat 91 sampai 93 sampai 98 ini semuanya berisikan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selamatkanlah hamba ya Allah dari mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang musyrik. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar apa? Ketika azab datang, ya, beliau dan orang-orang beriman tidak terkena imbasnya. Ternyata ini perlu kita hantarkan doa ini. Ya, janganlah engkau jadikan hamba ikut terkena dampak azab yang engkau timpakan kepada mereka. Sebab azab, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu bisa saja terjadi menimpa orang yang tidak punya kesalahan dalam sesuatu maksiat tersebut, tapi kena imbasnya. Karena itulah kita perlu mewaspadai. Salah satu bentuk ikhtiar kita adalah berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan peliharalah ya diri kita ya dengan doa-doa ini sebagaimana doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam surat Al-Anfal ibu-ibu ayat 25 digambarkan begitu ya. Dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ya, ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Berarti tidak menutup kemungkinan jika Allah mengazab satu kaum, orang-orang yang baik pun akan terikut imbasnya. Ya. Nah, salah satu ikhtiar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat doa-doanya ini menjadi pengajaran buat kita. Perlunya kita dukung dengan doa agar kita terjauhkan dari segala bentuk malapetaka, dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk fitnah dunia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, wa idza aradta biqaumin fitnah fatawaffani, ya, fatawaffani apa, ilaika ghairu maftun, ya. Dan jika engkau ingin menimpakan fitnah kepada satu kaum, maka wafatkanlah hamba kepada engkau dalam keadaan tidak ikut terkena fitnah itu. Itu adalah doa. Nanti insya Allah saya akan coba
tuliskan doanya untuk ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa selalu membaca doa ini ya, sehingga kita dijauhkan dari segala fitnah ya, kematian dikarenakan sebab fitnah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan azab kepada umatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada beliau kapan waktunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sesuatu yang gaib kecuali atas izin Allah, maka ada tuntunan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang azab yang diturunkan oleh Allah tidak diberitahukan oleh Allah kapan terjadinya. Karena itulah tuntunan untuk bermunajat ini menjadi tujuan ya, untuk memperbesar pahala Rasulullah dengan keyakinan yang sangat kuat ya, mengharap hanya kepada Allah. Sekaligus ini adalah pengajaran untuk kita semua sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Seandainya kami berkehendak, kata Allah, niscaya kami perlihatkan kepadamu apa yang kami timpakan kepada mereka berupa malapetaka dan bala-bala yang lain. Akan tetapi semua itu adalah ketentuan Allah yang kamu sendiri tidak mengetahuinya. Ya, sebab posisi seperti ini hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Kemudian Allah memberikan tuntunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang metode dan tata cara berdakwah supaya dakwah beliau itu berhasil. Ya, bagaimana caranya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hadapi mereka itu. Ya, balaslah setiap keburukan itu dengan kebaikan sebagaimana yang disebutkan dalam ayatnya, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Ya, hadapi, berikan kepada mereka ketika mereka ibaratnya melempar dengan batu, kita berikan dengan buah. Sebagaimana kalau kita ya boleh dikatakan melempar sesuatu untuk bisa dapetin buah yang yang tergantung di pohon begitu ya. Orang melemparinya dengan batu dan orang tersebut justru mendapatkan buahnya. Nah, inilah salah satu di antara kiat dakwah seseorang itu bisa menjadi sukses. Dia harus mencoba mengalihkan setiap keburukan itu dengan memberikan kebaikan kepada orang yang memberikan keburukan tersebut. Ya, dengan kebaikan serta kebaikan ini dihantarkan dengan ketabahan, kesabaran, ketegaran, keistiqomahan, walaupun dia harus berhadapan dengan berbagai macam gangguan. Ya, hakikatnya kesabaran ini dimintakan oleh Allah agar kita bisa menjadi istiqomah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sifat dan perbuatan yang baik itu tidak diilhamkan ternyata, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi sekali lagi pernyataannya adalah sifat dan perbuatan baik itu tidak diilhamkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Sabar dengan apa? Sabar menghadapi gangguan dan perbuatan yang tidak baik dari orang lain. Masya Allah ya, luar biasa bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama-ulama kita ya, bagaimana ketika mereka mendapatkan intimidasi, mereka mendapatkan diskriminasi, tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai kebenaran. Kenapa? Mereka bersabar, mereka tegar, dan inilah yang akan semakin membuat orang-orang yang sabar tersebut ya, dalam dakwahnya itu justru banyak diminati oleh orang banyak. Ya, karena apa? Dia menawarkan kebaikan. Akhirnya bisa menginspirasi orang lain bisa mendapatkan keuntungan yang besar untuk mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Kemudian ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada Rasulullah agar konsisten, istiqomah di jalan dakwah itu. Karena memang tidak akan mudah.
Ya, salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rabbi, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau dari hasutan, bujuk rayu, bisikan-bisikan setan yang menghasut dan membujuk kepada keburukan, kemaksiatan, dan melanggar perintah-perintah Engkau. Hamba berlindung kepada Engkau dari kehadiran setan dalam urusan hamba. Itulah yang didoakan oleh Rasulullah, bukan didoakannya. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, ya. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Minta kepada Allah, ya, dijauhkan dari bisikan setan, dijauhkan, dilindungi dari gangguan-gangguan setan, dan setan tidak mengikuti atau mendekati kita. Dan itu adalah doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pentingnya bagi kita untuk senantiasa mengevaluasi sejauh mana kita selalu berdoa kepada Allah untuk bisa minta perlindungannya. Salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal hadmi wal gharaqi wa a'udzubika ayyatakhabbatani asyaitanu indal maut. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari kejelekan usia lanjut. Ya, ini doa untuk kita ibu-ibu, yang pada hakikatnya umur kita sudah tidak lagi di angka 40. Hampir rata-rata sudah di atas itu. Ya, yang mungkin ketika bertambahnya usia akan memunculkan kepikunan. Ini adalah doa minta agar dijauhkan dari kepikunan itu. Ya, kemudian hamba berlindung kepada Engkau dari tertimpa reruntuhan dan dari tenggelam, artinya dari segala bentuk musibah. Dan hamba berlindung kepada Engkau dari godaan setan ketika meninggal dunia. Harapan kita besar kepada Allah agar kita husnul khotimah. Makanya kalau kita mempelajari salah satu pemuliaan jenazah, bagaimana orang-orang yang sedang mengalami sakit perlu didampingi agar telinganya, lisannya itu lebih dekat dengan mengingat Allah. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dua hal yang tadi di dalam ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, bagaimana Allah menuntun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta doa keselamatan dari ikut terkena azab atas penimpaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Yang kedua, doa yang dituntunkan oleh Allah kepada Rasulullah agar senantiasa memohon perlindungan dari setan. Ya, jadi inilah bagian yang perlu kita ingat, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu betul-betul harus lebih mengedepankan doa kita dikencangkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Nah, kita lanjut ibu-ibu di ayat 99 sampai 102. Sudah di penghujung. Di mana di ayat ini bercerita tentang harapan manusia ketika mati agar dia bisa dikembalikan lagi. Padahal ketika mereka dikembalikan lagi oleh Allah, belum tentu mereka akan kembali dalam kebaikan. Belum tentu mereka berada dalam kesolehan. Jadi ini sebetulnya pengingat kepada kita. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Mereka berkata, Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Ya, buat apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Ya, supaya aku dapat berbuat kebaikan yang dulu ketika di dunia aku tinggalkan. Padahal kalla, sekali-kali tidak. Ya, innaha kalimatun
huwa qailuha. Itu hanya sekedar omongan doang. Ketika mereka pun satu waktu dikembalikan oleh Allah, mereka tetap tidak akan beriman. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ya. Kenapa? Omdo, kalau anak-anak ngomong sekarang itu ya omdo. Ngomong doang. Mereka tidak siap dengan melakukan aksi. Ya, pada hakikatnya tidak mungkin juga ya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sudah dimatikan. Ya, tinggal mereka menunggu waktu kapan mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam kebaikan surga atau masuk ke dalam keburukan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada doa-doa yang disampaikan ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satunya nanti ibu-ibu bisa saya dibantu surat Ibrahim ayat 44, surat Al-A'raf ayat 53, kemudian surat As-Sajdah ayat 12, surat Al-An'am ayat 27, surat Fatir ayat 37, di mana ayat-ayat ini menunjukkan bahwa berharap kembali ke dunia tatkala menyaksikan azab pada saat menjemput ajal dibangkitkan dan dikumpulkan, proses hisab dihadapkan ke neraka dan mereka masuk neraka, permohonan ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak nih, tadi ayat-ayatnya sudah saya sampaikan ya, salah satunya mungkin kita bisa baca ibu-ibu dalam surat Ibrahim ayat 44, dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka, maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul. Padahal semua ini tidak akan mungkin terjadi. Ya, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah kun fayakun. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya ya mereka dikembalikan di dunia. Karena tidak akan ada lagi kehidupan dunia kecuali Allah hidupkan masing-masing manusia itu dalam kondisi ketetapan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baikkah dia atau dia berada dalam keadaan ketidakbaikannya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekalipun orang-orang kafir itu minta dikembalikan ke dunia, itu satu hal yang tidak berguna lagi. Kalaupun mereka dikembalikan ya, mereka akan tetap menolak kebenaran itu. Ada saja, niscaya dia tetap tidak akan beramal soleh. Dan inilah kebohongan yang memang sejak mereka di dunia terus dilakukan kebohongan-kebohongan itu. Karena itulah ibu-ibu, kita lihat di sini ketika ayat pertama tadi sudah tersampaikan, mereka sama sekali tidak mau ya, bahkan menolak yang namanya hari berbangkit. Apalagi di ayat 99 ini memberikan penjelasan bahwa alam barzah yang merupakan pemisah antara alam dunia dan akhirat itu tidak menjadi sebuah keyakinan bagi mereka. Ya, siapa yang mengalami kematian pasti akan berhadapan dengan alam barzah sebelum dipertemukan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat, apakah dalam keadaan baik atau buruk. Nah, makanya ayat ini memberikan penguat bagi kita. Kalau orang-orang kafir, orang-orang mukmin, di mana orang mukmin itu adalah teledor, lalai dari mengingat Allah dan memperbaiki dirinya gitu ya di dunia, maka mereka akan menjadi kumpulan orang yang meminta kebaikan ya, penangguhan kalau mereka mendapatkan azab, mendapatkan hukuman di akhirat.
Tapi tentu itu tidak bisa kembali lagi. Orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan terus berada dalam azab kubur atau barzah sampai hari kiamat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Celakalah para penghuni kubur yang merupakan ahli maksiat. Di dalam kubur mereka dikerumuni ular-ular berwarna hitam. Seekor ular di kepalanya dan seekor ular di kedua kakinya. Kedua ular itu terus menggigit hingga keduanya bertemu di bagian tengah. Itulah azab di alam barzah. Na'udzubillah min dzalik." Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari buruknya kehidupan di alam barzah. Terakhir ibu-ibu, di ayat 101 sampai 102 kita akan dapati bagaimana standar Allah memberikan hukuman pertama kali ketika yaumul qiyamah terjadi. Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu. Dan tidak pula mereka saling bertanya, barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung itu di dalam ayat ini diperjelas dengan bahwa mereka adalah orang-orang yang terhindarkan dari keburukan ketika mereka melewati setiap perjalanan di siratnya Allah. Ya, faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Ya, bahwa barang siapa yang timbangan amal-amal kebaikannya lebih unggul dan lebih berat dari amal-amal buruknya, meskipun hanya terpaut dengan satu amal baik, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka mendapatkan apa yang diinginkan dan dicari. Mereka selamat dari neraka dan mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi tiupan sangkakala hari kiamat yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua pada hari kiamat, ya, ini pertanda dibangkitkan dan dihidupkan kembali makhluk. Setiap orang pasti punya kesibukan, ya. Tidak lagi ada keterikatan pertalian darah, nasab, itu sudah tidak ada lagi kegunaannya. Ya, semua ini dikembalikan kepada apa yang kita lakukan. Wala waziratun wizra ukhra. Ya, tidak ada bisa satu sama lain itu saling melindungi atau mengambil, ya, peran untuk bisa membantu dosa orang lain, tidak bisa. Ya, yang terakhir ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa tolak ukur keselamatan dari neraka dan keberuntungan menggapai surga itu sangat tergantung bagaimana upaya-upaya kita, ya, meningkatkan amal-amal kebaikan, mengurangi, menghilangkan amal-amal keburukan pada saat kita masih berada di dunia. Itulah ibu-ibu, semoga ayat ini menginspirasi kepada kita apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam doa-doa beliau. Ini menjadi penguat bagi kita untuk bisa kita kerjakan. Sekaligus kita mengambil tuntunan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah pun kita ikuti sebagai umatnya beliau. Kiranya yang salah itu datangnya dari saya, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.